Okay guys, welcome back to my channel, the Art Raven. Today I'm going to review this bad boy. I mean, Armored Batman dari DC Multiverse McFarlane Toys. Ya, ini adalah varian armornya si Batman ya, kayak di komik The Dark Knight Returns. Ya, jadi si Todd McFarlane, kreatornya McFarlane Toys ini ngambil inspirasi dari cerita komik Batman yang itu ya, The Dark Knight Returns. So, without further ado, kita akan unboxing dulu dan selanjutnya kita akan review figurnya. Oke, let's go. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat checkboxnya dulu ya. Jadi ini adalah tipikal boxnya DC Multiverse dari McFarlane Toys ya, seperti yang bisa dilihat. Di sini kelihatan blister dan figurnya. Kelihatan nih ada optional handsnya buat si Batman ya. Dan untungnya saya juga dapatnya yang sepertinya tidak memiliki cacat ya di figurnya kalau dilihat dari boxnya seperti ini. Soalnya kan kadang ada tuh yang baru kelihatan dari blister box aja figurnya tuh ada cat ngelupas atau ada kelebihan warna atau gimana kayak gitu. Pokoknya ada minusnya lah pokoknya. Tapi sepertinya so far so good ya di figur saya ini. Ya, ini tampak bawahnya ada tulisan SNI-nya dan ada logo DC dan Warner Bros-nya ya. Oke, ini tampak samping kirinya Armored Batman from Batman The Dark Knight Returns DC Multiverse. Ini tampak belakangnya. Oh ya, dan dari DC Multiverse buatan McFarlane Toys ini kita akan selalu dapat trading cardnya ya. Ini gambar yang dipakai ini adalah gambar trading card yang udah include di dalam boxnya. Seperti ini nanti contohnya. Ini beberapa figur lain ya. Saya ada beberapa, mungkin next akan saya review. Dan ini tampak kanannya ya, nothing special. Dan ini tampak atas. Oke, di sini ada 22 moving parts, points, articulates, photos, the articulation. Dan ini logonya McFarlane Toys guys. Buat kalian yang mungkin belum tahu, si Todd McFarlane ini kreatornya McFarlane Toys, dia itu kreatornya karakter Spawn ya. Pokoknya keren, yang pakai jubah itu mirip-mirip kayak Dark Crusader gitu sih. Saya termasuk ngefans juga sama desainnya Spawn, dan tapi saya nggak terlalu banyak tahu ya soal karakternya karena saya waktu itu masih kecil waktu Spawn itu keluar zaman-zaman itu. Jadi untuk ngakses komik dan video animasinya dan film live actionnya ya kalau nggak salah ada juga, itu saya masih belum terlalu dapat waktu itu. Mungkin next lah. Tapi saya ada beberapa figur Spawn juga, mungkin nanti akan saya review. Oke, untuk Batman ini, oh ya, untuk yang baru ke channel saya minta tolong banget untuk nge-subscribe dan subscribe channel ini dan nyalakan notification bell-nya ya untuk kedepannya biar bisa saya review figur-figur lain mungkin, dan like videonya jika kalian suka, dan leave a kind comment lah untuk di comment sectionnya. Thank you so much. Well, without any further ado, saya akan unboxing figurnya dan kita akan lihat figurnya seperti apa yang didapat dari figurnya. Oke, let's check it out. Oke, ini adalah aksesoris dan pokoknya apa yang teman-teman bakal dapat saat membeli figur Armored Batman dari McFarlane Toys DC Multiverse ini ya. Jadi dia cuma dapat 2 optional hand ya. Ini tangan kebuka, versi kebuka ya. Dan dari saya akui McFarlane
Toys ini emang selalu bikin figur tuh dengan sculpting yang luar biasa bagus ya. Ini bagus loh. Kelihatan banget armornya kayak gitu-gitu. Lumayan detail lah. Jadi ini ya, seperti yang bisa dilihat. Dan seperti trademarknya McFarlane Toys DC Multiverse juga, mereka selalu ngasih ini ya. Jadi ini kayak fungsinya seperti stand. Ini ada packnya yang bakal ditancepin di bawah kaki figurnya ya. Jadi di setiap kaki figurnya tuh ada lubang. Nanti ini bisa dicolok seperti kayak pembantu untuk menyangga figurnya berdiri sini. Kayak semi stand gitu jadinya. Mungkin terserah teman-teman ya mau dipakai apa enggak, tapi kalau McFarlane Toys DC Multiverse saya rata-rata saya pakein sih, karena kakinya mereka lumayan agak sulit untuk di pose berdiri ya. Berdiri aja sulit, apalagi agak di pose aneh-aneh gitu. Makanya hampir semuanya saya pakein ini. Jadi ya saya suka mereka menginklusikan ini ya, nginkludin ini. Ya kalau kita pasti mintanya stand beneran ya, seperti yang ada capitannya untuk ngunci badan figurnya itu biar benar bisa berdiri. Tapi ya ini lumayan worth sih, dan kalau kalian nggak mau pakai juga simpen aja, tidak apa, jadi tidak masalah. Dan ini adalah trading cardnya ya, sorry ya. Sekedar reminder juga untuk versi McFarlane Toys yang figur-figur yang awal-awal yang dikeluarkan dari lini ini, si McFarlane itu make cover komik di mana karakter itu muncul ya. Jadi saya sebenarnya lebih suka yang itu gitu. Kenapa sekarang diganti jadi foto figurnya ya? Mungkin ada beberapa yang suka, tapi kok saya pribadi saya lebih suka trading cardnya ya, menggunakan gambar mereka yang terlihat di source-nya lah, dari sumbernya gitu. Misalnya karakter yang dia jadiin figur ini pertama kali terlihat di mana, misalnya kalau dia karakternya dari live action ya foto live actionnya dipasang di sini gitu. Kalau emang dari komik pakai yang di komik. Saya sih pengennya gitu, tapi ya untuk kedepannya kalau emang mereka bakal pakai foto candid nih ya, foto candid figurnya, saya juga nggak masalah sih. Oh ya, dan ini belakangnya ada bio-nya si Armored Batman ya. Real name Bruce Wayne, obviously. Siapa yang nggak tahu Batman ya? Mungkin ada yang mau baca, silahkan. Ini kalau mau di pause dulu. Oke, next kita akan lanjut ke figurnya. Oke, dan ini dia si Armored Batman-nya yang sudah tampan, sudah out of the box ya guys. Well, saya pertama kali megang dia dari saat saya ngeluarin dia dari boxnya ini, wah keren parah sih ini, keren. Oh ya, dan sedikit reminder juga ya, figur ini McFarlane Toys Armored Batman ini saya dapat dengan harga di rupiah sekitar 350.000. Saya kebetulan belinya di Toys Kingdom, di Toys Kingdom lokal saya ya. Saya kebetulan di Bali, jadi saya dapatnya di Toys Kingdom Mall Bali Galleria. Mungkin ada yang di Bali juga, bisa check out ke sana ya. Atau kalau mau nyari di online, saya juga lihat rata-rata harganya segitu sih. Untuk figur 350.000 ini, wih, dari segi sculpt saya berani bilang McFarlane Toys ini selalu tidak mengecewakan ya untuk sculpt dan detailnya, sculptingnya. Ini armornya seperti yang bisa dilihat. Ini benar-benar fantastis guys. Ini di bawah kakinya. Nah, ini adalah pack hole-nya, lubang packnya yang saya bilang tadi, biar bisa dicolokin sama ini. Jadi harusnya sih dia bisa. Tapi tadi saya berdirikan dia seperti biasa, mau sih, tidak ada masalah. Nah, fungsinya itu seperti itu guys. Tapi ini figurnya berat ya, kakinya juga besar, jadi dia berdiri pun tidak masalah, hanya perlu disesuaikan sedikit ya. Oh ya, dan maaf, saya sepertinya tadi sedikit ada kesalahan saat memberitahu ya. Ternyata ini saya juga baru ngeh, tangan kanannya si Armored Batman ini ternyata tangan
seperti saat dia memegang senjata ya, ini kelihatannya karena jari telunjuknya tuh maju ya. Trigger hand kalau dibilangnya, kalau para kolektor bilang. Dan yang kirinya baru close fist hand. Jadi tangan mengepal ya, tangan mengepal, tangan tertutup. Nah, ini juga sayang banget. Harusnya McFarlane Toys juga memberikan varian tangan ketutupnya di yang kanan juga ya. Karena kan Batman terkenal banget dia master of hand to hand combat ya. Pertarungan tangan kosong. Itu sangat disayangkan banget, tapi menurut saya juga tidak masalah sih. Karena untungnya juga mereka ngasih tangan terbuka ya. Tapi tetap aja aneh karena Batman itu kan biasanya bertarungnya tangan kosong ya. Dan dia juga tidak, sayangnya juga aksesorisnya tidak ada gadget lain yang seperti Batarang atau apa gitu. Sangat disayangkan, tapi nggak apalah saya rasa. Oke, untuk detail dan sculptingnya ini bisa saya deketin lagi ya. Ini keren banget sih. Dan sedikit reminder lagi, semakin saya lihat Armored Batman ini sebenarnya tidak mirip ya dengan versi komiknya, dimana si Todd McFarlane itu make sebagai reference-nya. Karena kalau yang di komik itu armornya agak sedikit ada kebiruan gitu, dan ini nih kayak gunmetal grey gitu warnanya. Jadi mungkin yang bagi kalian yang emang pengen nyari Armored Batman yang close to the source ya, yang sangat mirip dengan versi komiknya, mungkin jangan cari yang ini ya. Kalau nggak salah versinya punya Mattel, yang dibuat Mattel lebih mirip, cuma ya itu detail dan gininya menurut saya lebih bagus punya si McFarlane Toys lah, jelas. Dan ini cape-nya ya, jubahnya ini dari material kayak rubber gitu, tapi dia lumayan berat loh. Dan detailnya ini bener-bener kayak kain loh guys, kalau dilihat sekilas gitu. Saya nggak bisa artikulasikan dengan kata-kata ya, karena ini keren sih, detailnya nih nangkep banget, kayak bener-bener berasa kain jadinya. Dan ini di bagian belakang lehernya kelihatan ya, kayak armornya tuh kayak ada udah kayak bekas-bekas luka-luka gitu, kayak damage gitulah, kena sayatan lah atau apalah gitu. Dan inilah yang saya suka dari McFarlane-nya, dia memberikan detail yang sangat bagus gitu. Not necessarily harus ada, cuma dia menambahkan detail seperti itu. Saya gimana ya, jadinya worth lah figur ini. Jadi ini penampakan figurnya ya guys, seperti ini. Next kita akan masuk ke sesi artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi artikulasi. Saya akan mulai dari kepalanya dulu ya. Kepalanya bisa diputar segini karena ini ya, karena dia armor di kepalanya ini sampai ke bawah dagunya, jadi ini agak sedikit mengganggu saat diputar. Jadi kalau dia menghadap ke kanan atau ke kiri, jadi agak naik segini guys. Bisa 360 derajat muter kepalanya. Nah, kalau ke kiri juga seperti itu. Sayang tidak bisa membungkuk ya, tidak bisa melihat ke bawah karena udah ketahan sama armornya. Ya, make sense karena armornya dia tebal dan dia juga mau ngapain nengok ke bawah kalau musuhnya di depan. Oke, kepala sampai di situ. Oh ya, untuk mendongak dia cuma bisanya sampai segitu guys. Oke. Oh ya, sedikit reminder juga, karena ini figur pribadi saya, jadi untuk artikulasi tangan dan kaki saya tidak akan terlalu memaksakan sampai maksimal ya, karena mohon maklum karena ini koleksi pribadi saya, figurnya saya beli sendiri, tidak disponsori atau diberikan oleh teman atau orang lain ya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau dilihat dari figur saya mungkin menurut teman-teman masih bisa lebih jauh seperti itu. Ya mungkin memang, tapi saya akan batasi saja ya, karena ini bakal jadi koleksi pribadi saya. Jadi untuk tangan dia bisanya segini ya. Sebenarnya masih bisa, cuma saya nggak mau paksakan ya. Dan kalau
Itu kalau ke samping guys segini, kalau ke atas dia bisa segini ya, normal lah untuk ukuran figur. Yang kiri juga ini agak sedikit keganggu karena shoulder padnya ini ya, armor bahunya ini, pauldronnya ini lumayan mengganggu karena udah kena jubahnya. Jadi kok ke samping juga bisa segini, saya juga nggak bisa maksain, tapi masih bisa sih, masih bisa lagi sedikit aja. Dan untuk ke atasnya juga segini. Yeay. Oke, kita turunkan dulu. Dan untuk artikulasi di bagian perut dan pinggangnya, dia bisa limited sekali ya, terbatas sekali. Cuma sampai segitu guys. Kalau ke depan, kalau ke belakang ya cuma sampai segitu. Ya wajar sih ya, karena armornya dia berat. Dan mereng juga bisa segini, ke sampingnya juga bisa segini aja. Dan untuk kaki, nah ini biasanya salah satu kelemahannya figur-figur McFarlane Toys ya guys. Jadi kakinya itu kadang letoy abis, kalau saya bilang letoy. Dan in beberapa case sangat susah sekali untuk diposekan ya figurnya beberapa. Tapi nggak tahu kalau yang ini, karena dia berat sih ya, dia gampang banget berdiri dibandingin beberapa figur McFarlane Toys lain yang saya punya. Oh ya, untuk artikulasi kakinya kita mulai dari yang kanan dulu. Yang kanan bisa segini. Nah, itu kelihatan ya joint-jointnya. Ke samping, ke depan segini aja. Dan ke belakang itu, wah ke belakangnya lumayan. Lumayan. Segitu guys. Kirinya juga. Dan ini juga reminder juga ya, ini karena di pahanya ini ada armor, jadi kena di bagian sini, jadi tidak bisa maksimal ya. Kalau untuk ke depan saya juga rasa cukup sih ya segini, ngapain juga dia jauh-jauh. Dan ke belakangnya segini. Ke belakangnya sih yang saya bilang ya bagus, lumayan lah. Dan untuk lututnya dia bisa ditekuk segini. Wah lumayan jauh ya guys. Jadi di join lututnya nih ada ini juga ya, ada armor juga ya, ditutupin armor. Jadi ya nice lah. Untuk yang kiri juga pastinya sama. Wah, kok beda ya? Oh, maaf. Ini sepertinya pinnya ini kayaknya terlalu kaku deh di yang kiri punya saya. Nah, itu bisa. Oke, seperti yang sudah terlihat, bisa sampai segitu ya guys. Jadi jangan terlalu maksa, nanti takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam ke figurnya ya. Dan untuk kakinya, ini telapak kakinya ini bisa segini kalau ke depan. Ke belakang bisa segini. Dan ini armor kakinya ini dari bahannya yang lebih soft ya guys, dibandingin armor bagian atasnya. Jadi kalau kakinya telapak kakinya ditekuk seperti ini, dia akan kelihatan kayak gitu, kayak karet ketekan. Jadi saya sarankan jangan. Dan ini kalau ke samping dia bisa 360 derajat juga. Kalau ke sampingnya kayak gini, tergantung arah joinnya ya. Ini kalau kalian mau mainkan di bagian situnya. Untuk yang kanan juga sama, bisa 360 derajat. Gila, ini malah di bagian kaki saya lihat detailnya malah makin bagus. Dan ini emang mirip seperti di komiknya sih. Jadi Armored Batman ini bagian bootsnya ini ada kayak duri-duri gitu guys. Saya nggak mau spoiler ya, siapa yang mau dia lawan di komik itu saya tahu. Cuma mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya kira saya jangan spoiler. Mungkin kalian mau menikmati komiknya atau animasinya mungkin. Tapi seru guys, itu salah satu komik cerita Batman yang bagus. Dan animasinya juga lumayan lah. Dan ini tampak belakangnya ya, saya perlihatkan lagi. Oke, saya coba bikin dia berdiri dulu. Wah, berat. Ini kakinya. Nah, ini dia. Kalau sudah
sempat digerak-gerakan gitu, agak susah ya dibikin berdiri lagi. Seperti ini. Dari belakang imposing banget guys, bener-bener mengintimidasi. Oh ya, dan ini tampak belakang balik jubahnya ya. Jadi beltnya ini beltnya dia yang ada kantong-kantong ajaibnya ini. Apa namanya, sampai ke belakang ya. Jadi ini detail-detailnya bagus sih. Kadang-kadang ada loh beberapa figur yang dia tidak konsisten, jadi tidak sampai belakang gitu detailnya. Dan ini armor belakangnya pun juga detailnya masih ada ya, kayak benar-benar kayak armor yang bekas perang gitu banget. Jadi salut buat McFarlane masalah detail ya. Saya kira oke banget dia. Tapi ya itu kekurangannya. Untuk artikulasi beberapa masih agak limited, agak terbatas, dan di beberapa bagian juga ada yang terlalu loose, ada yang terlalu kenceng. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang mau nanya, mungkin ada mau ganti tangannya, akan saya praktekkan sekarang. Ini tangan kebukanya ya, yang optional handsnya, tinggal dipasang aja. Wow, it's a lot difficult than I thought. Ini packnya nggak sama ya. Biasanya tidak sesusah itu. Nah, sudah kepasang. Jadi seperti ini guys. Mungkin mau diposein kayak dia seolah-olah mau ngambil sesuatu dari sabuknya ya, dari utility beltnya dia. Namanya utility belt. Oh ya, untuk tangannya ini saya tadi lupa ngecek artikulasinya yang di sini. Wah, kaku banget. Sepertinya nggak bisa guys, tidak bisa ditekuk gitu ya. Wah, sayang banget. Soalnya beberapa figur lain bisa loh. Apa ini figur saya agak keras aja ya? Coba sekalian saya ganti tangannya dulu. Oh, yang kiri mau guys. Mungkin pinnya yang kanan agak seret. Jadi hanya bisa sampai segitu ya. Wah, keren nih emang si bot. Oops, sorry. Tangannya lepas. Oke, saya pasang yang close fit saja. Ya. Untuk yang kanan ini kenapa tidak? Oh, agak seret ternyata. Mungkin harus agak berhati-hati guys. Mungkin ini case-nya sama di figur Armored Batman lain. Agak keras ya di bagian itu. Jadi be wary and be careful. Oke. Untuk artikulasi dan pemakaian aksesorisnya dia yang sayang sekali cuma berupa optional hands. Mungkin sampai di sini dulu. Selanjutnya next segmennya akan berupa penilaian subjektif dari saya dan penilaian objektif juga ya. Oke guys, mohon maaf saya pakaikan stand bawahnya ya yang dicolok ke pack hole-nya dia karena tadi agak susah berdiri. Untuk figure Armored Batman ini dari McFarlane Toys ya, saya akan ukur tingginya. Tadi hampir kelupaan. Kalau di sentimeter tingginya segitu ya guys. Kurang lebih sekitar hampir 19 cm ya kalau sampai ke ujung helmnya. 18,7 kurang lebih kalau di sentimeter. Kalau di inci ini 7,5 inch ya guys. Jadi emang standar McFarlane Toys itu tingginya rata-rata segitu ya. Jadi kalau ada dari kalian yang nanya tingginya sama nggak sama figur Marvel Legends Kak gitu misalnya, saya bisa bilang tidak. Mereka lebih tinggi dan lebih bulky juga ya, lebih kekar badan-badannya biasanya. Saya juga nggak ngerti kenapa McFarlane ini buat figurnya dia skala 7 inci untuk DC Multiverse ini. Padahal menurut saya kalau mereka ngebuatnya di skala 6 inci sama kayak Marvel Legends, benar-benar bisa jadi saingan banget. Dan kan kita
fans superhero ini kan seneng ya kayak ngebandingin Marvel sama DC gitu, misalnya mau bikin diorama mereka lagi berantem lah apalah. Nah itu cukup disayangkan, tapi ya itu kebijakannya mereka. Ini untuk pembandingnya ya, saya pakai Marvel Legends-nya Cyclops yang dari Love Triangle 3 packs ya, yang dapat sama Wolverine sama Jean Grey. Nah tingginya segini guys, jauhnya bedanya lumayan kan. Si Cyclops ini tingginya kalau dalam senti kebalik. Kalau dalam senti dia cuma 15,5 cm guys. Kalau dibawa ke inci ya seperti rata-rata Marvel Legends lain kurang lebih 6 inci guys. Jadi seperti itu ya, sudah bisa teman-teman lihat. Mungkin ada teman-teman yang nanya lagi kalau perbandingannya sama SH Figuarts-nya Kamen Rider gitu misalnya. Seberapa kak? Oke, saya bisa kasih contoh juga. Ini kebetulan saya ada SAF-nya Kamen Rider build yang formnya dia yang Rabbit Tank Hazard ya, yang warna hitam nih. Sorry, saya sebenarnya mau pakai Kamen Rider Kiva, cuma dia sudah saya taruh agak dalam. Takutnya ngejatuhin yang lain. Ini kalau disandingin mereka segini tingginya guys. Ya lumayan pendek juga. Untuk si Kamen Rider build tingginya dia sekitar nggak nyampe 15 cm. Oh kayaknya nyampe sedikit lagi nyampe ya kalau kita ukur sampai ke tanduk belakangnya itu. Kalau dibawa ke inci dia cuma 6 inci guys. Ya jadi seperti bisa dilihat ya, ini perbandingan tingginya. Dulu saya pertama kali beli McFarlane Toys ini figurnya Batman Who Laughs ya, yang figur McFarlane Toys yang pertama kali. Saya juga gitu berpikir, wah sayang banget nggak sama tingginya sama Marvel Legends, soalnya saya juga udah ngoleksi Marvel Legends. Tapi it's okay. Mungkin ini juga trademarknya mereka biar nggak kelihatan terlalu meniru atau pengen terlalu kelihatan perang secara terang-terangan gitu ya, mungkin sama Marvel Legends. Ya itu tinggal tergantung masing-masing dari kolektor aja, dari teman-teman aja. Oke, jadi kita lanjut ke verdictnya ya. Oke, maaf banget sebelum memasuki sesi verdict ya, sesi penilaian, saya mau promosi sedikit ini. Ini juga salah satu alasan kenapa saya nge-review figur ini ya. Jadi saya ada minta tolong sama kolega saya, namanya Om Bobby Destanto ya. Dia orangnya gini, kebetulan bisa bikin custom senjata gitu untuk figur-figur ya guys. Untuk figur kayak SH Figuarts, untuk Marvel Legends, dan untuk McFarlane Toys DC Multiverse ini dia juga bisa. Dan saya kebetulan ngorder ini ya, senjatanya Batman seperti yang dipakai di komik. Saya lupa banget nama senjatanya ini apa. Tapi saya custom order ya sama si Om Bobby untuk bikin ini dia. Dan ini luar biasa loh buatannya Om Bobby Destanto ini. Oh ya, dia juga punya store di Tokopedia namanya Benzi Space. Ntar saya akan taruh linknya di description di bawah ya. Mungkin bagi kalian yang berminat. Pokoknya kalau kalian ngeliat senjata di mana gitu di komik dan figurnya misalnya nggak dapet senjata itu, mungkin bisa di chat si Om Bobby-nya. Dia mungkin bisa buatin. Emang perlu waktu karena dia handmade ya ini ya. Dia bilang katanya mau nyari 3D print juga nanti untuk membantu dia buat-buat. Dan ini sekalian saya mau promosiin ya. Dan ini bagus banget loh jadinya, lumayan lah. Setidaknya dia sekarang ada aksesoris nih. Dan untuk harga saya dapat ini dibuat sama dia sekitar 100.000 ya nggak salah ya. Ya wajar lah gitu. Dan ini akan saya coba sekarang. Kebetulan tangannya dia karena sudah trigger finger ya. Saya akan coba masukin. Wow, agak kaku juga. Oke, lebih baik saya copot dulu. Ya, agak sedikit kaku sih, tapi oke.
That works. Tinggal dipasang lagi. Nice. Setidaknya dia punya aksesoris sekarang, guys. Oke, ini jarinya agak ketebelan ya karena dia pakai armor. Tapi nggak masalah ya, setidaknya dia sekarang punya senjatanya. Jadi kalau di pose seperti ini, wih, makin sangar dia, guys. So cool, so imposing. Jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk verdictnya, kalau secara objektif dengan harga Rp350.000, figur ini menjanjikan ya. Dia gimana ya? Detailnya bagus dan benar-benar dia seperti menggunakan armor ya. Dan kepalanya Batman ini juga cukup gede ya, karena komplain di beberapa figur Batman lain itu kepalanya dia kekecilan, guys. Dan ini menurut saya lumayan lah, lumayan. Secara objektif saya rasa teman-teman tidak perlu takut sih untuk ngambil figur ini ya, karena bener-bener bagus sih figur ini, detailnya mantep, dan dia nih bobotnya juga lumayan loh, jadi nggak kerasa murahan gitu dibandingin beberapa figur Batman lain ya, misalnya kayak Mayfax atau SH Figuarts kan itu lumayan ya, harga-harganya tembus 1 jutaan. Emang sih aksesorisnya banyak, tapi ya kalau kalian mau ngambil figur ini saya rasa juga tidak masalah. Kalau menurut opini saya secara subjektif sih, saya emang pecinta Batman, saya luar biasa suka sama Batman ya. Jadi saya tidak akan menyanyiakan figur kayak gini ya, ini karena dipajang aja tanpa dipose dia keren, guys. Kalau mau dipose emang sih agak sedikit limited, tapi wajar untuk figur Batman yang ini ya, karena dia pakai armor dan armornya ini lumayan tebel. Jadi secara subjektif saya kalau ngasih rating dia dari 1 sampai 10, saya bisa berikan dia nilai 8 ya. 8. Kenapa cuma 8, Kak? Yang pertama karena sayang banget nih ya, aksesorisnya kurang banyak. Saya juga sampai harus mesen aksesoris kayak gini ya. Tapi it's okay gini. Dan satu lagi kenapa? Karena dia ini agak cepet loose, guys, ternyata. Jadi setelah saya tadi sempat artikulasiin, sempat agak pose-pose, ada di beberapa bagian itu kayak di kakinya ini dia kayak mulai agak sedikit berkurang ya, stiffnya tuh. Jadi udah mulai agak-agak loose gitu, jadi mungkin harus berhati-hati. Dan mungkin itu saja sih kayaknya kekurangannya ya. Sayang banget kita juga nggak dapat optional head ya, mungkin versi yang dia retak kelihatan si mukanya Bruce Wayne. Tapi ya nggak tahu ya, saya mungkin malah ngasih ide nih untuk McFarlane Toys ini. Takutnya mereka malah ngerilis varian yang broken helmet kayak gitu, atau yang kelihatan mukanya Bruce Wayne. Tapi ya seperti itulah, guys. Jadi saya kasih dia 8 dari 10 untuk nilainya, karena worth, termasuk worth. Dan oh ya, bagi kalian yang sudah nonton di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang baru bergabung, mungkin saya minta tolong untuk di subscribe ya channel ini, agar saya bisa terus ngelanjut review-review berikutnya. Saya juga nge-review komik dan nge-review lini figur lain. Jika kalian tertarik, mungkin bisa like dan komen. Oke, mungkin sampai sini dulu. See you next time and stay healthy, guys.